kita kembali ke apa tujuan semula acara Sabtu ya. Jadi kita buka aja selamat malam semuanya. Ini semua alumni semuanya nih, Temina, Mbah Rahma, Lina, Mbak Ira, hari ini alumni semua gitu. Oke, mau saya kasih pengantar dulu atau langsung ke teman-teman aja, ada yang mau didiskusikan? Nggak ada yang non-alumni soalnya. Pengantar boleh, Mas Yos. Pengantar dulu ya. Oke. Ini sebagian sih sudah ASJ sih sebenarnya. Jadi ini juga mungkin terkait dengan apa namanya, sambil saya share screen, terkait dengan saya nggak tahu yang minggu lalu itu apa namanya, ada yang nitip tentang bersyukur. Ini temannya bersyukur kan ikhlas gitu kan. Nah, ikhlas itu sebaiknya diletakkan di ranah yang pada tempatnya masing-masing gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh ikhlas, sains atau spiritual. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa ikhlas itu spiritual, atau lebih spesifiknya terutama dari ajaran agama, supaya kita ikhlas untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada gitu ya, baik hal-hal yang tidak menyenangkan pun juga termasuk sebenarnya kita juga harus ikhlas menerima hal-hal yang menyenangkan juga gitu ya. Jadi kalau kita perhatiin di luar, mungkin kebanyakan orang membawa konteks ikhlas itu ketika ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Sebenarnya kondisinya itu sebaiknya mau menyenangkan atau tidak, untuk hal-hal yang berlangsung di kehidupan kita gitu ya. Itu ikhlas itu bisa di semua kondisi. Nah, kalau udah bicara di semua kondisi, sebenarnya bahwa ikhlas itu juga sains ya, saintifik. Kenapa? Karena ini juga menjadi yang salah satu yang di riset ya. Mungkin teman-teman atau pendengar sudah cukup sering lah mendengar yang namanya David Hawkins gitu ya. Kalau saya sempat perhatiin mungkin sekitar 2 tahun lalu itu cukup booming juga buku-bukunya David Hawkins, yang judulnya Power versus Force, atau kebalikannya Force versus Power gitu ya. Jadi yang satu sifatnya memaksa, satu sifatnya itu menjadi kekuatan. Jadi power itu menjadi kekuatan yang lebih sifatnya alamiah daripada force gitu. Nah, sebagian orang di luar sana itu kan seringkali apapun konteks kehidupannya itu memaksa untuk segera mendapatkan keinginannya, baik dengan memaksanya pun tanda kutip bisa memaksa dengan cara yang religius gitu kan, maupun yang sampai yang tidak religius gitu. Nah, ikhlas itu sendiri ya, menurut penelitian David Hawkins ini, itu dia berada di vibrasi 500 ke atas gitu ya. Nah, kalau vibrasi yang 500-an ke atas itu akan menjadi kekuatan untuk membantu aktivitas manusia gitu kan. Jadi dia bukan sekedar satu sikap religius bahwa menerima hal-hal yang terjadi pada dirinya, terutama yang tidak menyenangkan, tetapi di semua kondisi, terutama kalau fokusnya David Hawkins ini di kesadaran manusia maupun di pikiran bawah sadar manusia itu
mempunyai satu kondisi ikhlas, maka vibrasinya itu akan menjadi power yang bisa membantu manusia gitu. Kurang lebih itu. Jadi kalau ditanya sains atau spiritual, ya dia dua-duanya, dia menjadi nilai-nilai universal religius, nilai-nilai universal spiritual, sekaligus juga dia menjadi satu kondisi yang memang sudah di riset dari sisi saintifik terhadap kondisi kesadaran manusia, dan itu akan membantu aktivitas manusia mencapai tujuan hidupnya. Begitu pengantar untuk yang hari ini. Nah, tinggal pengetahuan itu, atau mungkin di luar sana banyak yang sudah membaca, mengetahui, tinggal bagaimana untuk mempraktekkan itu secara terus-menerus dari waktu ke waktu gitu. Bukan asal ada konteks kejadian tertentu saja. Begitu teman-teman pengantarnya. Ada komentar dulu nggak? Ada kehidupankah? Ada. Oke, sebelum ke teman-teman yang lain, saya mau ini dulu bayar utang. Sebenarnya itu yang apa, username-nya Zoom user itu Rahma dari Lampung, temannya Temina juga yang di Lampung. Udah sekitar mungkin 2 mingguan lebih sebenarnya sebelum acara ini mulai, dia sudah nitip untuk mengintip peta kehidupannya lagi. Saya kelewatan terus 2 minggu yang lalu. Saya nggak perhatiin Rahmanya bergabung atau tidak gitu ya. Sebenarnya kan kalau mungkin lebih kepada mengingatkan kembali saja ya, karena yang disampaikan secara peta jangka panjangnya sama. Atau mungkin komentarnya Rama mengatakan bahwa nggak lagi minta dibukain itu, lagi minta advice. Ya advice-nya saya karena yang lebih support untuk kali ini di peta kehidupannya, maka saya nggak ngambilnya dari peta kehidupan, bahwa untuk saat ini kan kondisinya selalu baik-baik saja. Pesannya sih sama, mirip dengan juga ke Mbak Diana gitu. Jadi kalau sekarang lagi kondisi lagi bagus-bagus gitu ya, lagi dukungannya itu lagi kondisi yang optimalnya, maka menabunglah di semua aspek. Ini karena Rahma sendiri juga sudah kenal dengan 6 ruang keseimbangan hidup, maka di 6 ruang keseimbangan hidup mana yang jadi prioritas, nah itu bisa ditabung, karena memang di jangka panjangnya kan secara umur, kalau masih ingat ya relatif dibilang lama juga enggak gitu ya, termasuk ya jangka pendek lah gitu ya. Nah, ketika masuk masuk masanya itu, nah tabungannya harapannya bisa dipergunakan tabungan ini bukan teman-teman bukan selalu dalam artian nominal ya, terutama juga tabungan energi gitu kan. Kalau Rahma sendiri yang termasuk, kalau teman-teman lain mau tahu, ini termasuk yang paling intens juga saya dampingi beberapa tahun yang lalu ya. Intens dalam artian cukup sering, dan untuk hal-hal yang baik diinfokan, yang untuk hal-hal yang tidak menyenangkan juga sudah diinfokan jauh-jauh hari gitu ya. Bukan hanya yang berkenaan juga dengan Rahmanya, tapi juga mungkin yang alumni, juga termasuk orang dekatnya kan, juga peristiwa-peristiwa itu kan juga
melihat sendiri gitu kan. Kelihatannya ya gitu, kayak saya selalu mengulang-ulang hal-hal yang seperti ini karena supaya ya, kalau saya boleh sebut nama seperti ini, jangan sampai nanti benjol. Kalau sudah benjol udah nggak bisa, saya bisa apa, paling bisa jadi pendengar aja kan. Karena kalau mau melakukan sesuatu ya dari jauh-jauh hari. Itu sebabnya saya selalu mengatakan lebih fokus kepada hal-hal yang antisipatif daripada yang kolektif gitu ya. Antisipatif dalam artian sebelum terjadi kita punya resource-nya, kita punya kondisi yang mendukung, bisa kalau bahasa agak ininya juga misalnya menghimpun, menabung untuk sesuatu, dipergunakan pada waktunya gitu. Garis besarnya sih tetap itu untuk kalau Rahma minta advice gitu loh. Minta jangan Ki. Ya kalau bisa dikomentari Lisan boleh. Iya, saya udah berasa kakek. Iya, ini Rahma izin off cam ya Pi, soalnya. Ya nggak apa-apa. Bebas kalau di sini mau on cam. Kalau tanggapan mau verbal boleh, mau di chat juga boleh, itu bebas. Monggo, kalau ada yang lebih spesifik nggak gitu? Sejauh ini sih emang Rahma masih ngerasa semuanya masih baik-baik aja sih, Pi. Kayak ya masih aman dari segala aspeknya tuh. Betul. Masih ngerasa aman gitu. Betul. Cuma pengen mengingatkan lagi, kira-kira apa lagi nih gitu. Nah, kan gini, ada dari data nama-nama yang saya kan selalu bilang bahasa saya mengumpulkan data lah ya, peta kehidupan seseorang, karena kalau sisi energi masih kita lebih fleksibel untuk aplikasinya. Dari sisi aspek diri kita juga lebih fleksibel. Kalau peta kehidupan itu kan lebih kepada kita menggunakan sumber daya di aspek diri, di energi, untuk kalau misalnya dia bagus kita mengoptimalkan. Nah, kalau nanti pada masa yang lagi nggak bagusnya itu kan bisa kita pergunakan dengan baik kan. Persoalannya kan beberapa orang, kalau kita contoh konkret ya, kalau di peta kehidupan yang sering saya jadikan data, sebutkanlah misalnya Raffi Ahmad, Hotman Paris, bahkan Bill Gates gitu ya, punya orang-orang yang punya datanya gitu yang bisa saya kalkulasi. Mereka bintang terangnya itu di depan gitu. Nanti kalau pas yang ada yang tidak seberuntung mereka, yang maksudnya kan bintang saya mau membahaskan bintang hambatan lah, untuk tidak terlalu menakuti gitu ya, bahwa kalau dia muncul, nah kita udah siap nggak kan. Dari Rahma sendiri kan sudah melihat orang yang dulu dekat dengan Rahma itu, yang kan jelas-jelas dipesankan ketika tahunnya kan, di awal tahun jelasnya dipesankan gitu kan. Pun sayangnya kan responnya itu kan tidak menguntungkan dia, padahal informasinya itu kan sudah disampaikan di di depan, dan itu kan bukan 1-2 kali, berkali-kali, walaupun mungkin yang sebelumnya itu juga puluhan kali untuk warning yang di bintang yang nggak bagusnya itu kan. Dia juga kan, kalian sendiri lah, saya bilang kalian ya, Rahma dan temannya itu kan sudah mengalami ketika lagi bintang nggak bagusnya gitu kan, seorang dekatnya Rahma juga gitu. Nah, jangan sampai nanti persiapannya, antisipatifnya tidak optimal gitu. Catatannya sih begitu. Kan iya, harapannya gitu aja. Makanya cowok yang 2 itu ya, misalnya saya bilang sebut cowok lah, teman-temannya jadi pendengar kan,
apa namanya, saya sampai maksudnya memberikan kesempatan itu kan setelah kalkulasi kok ada sih maksudnya apa namanya yang sebintangnya sampai besar itu hambatannya gitu, walaupun saya nggak tahu kan, selalu kalau konten kan kita nggak tahu gitu kan. Walaupun kemudian hari dan itu kan nggak lama ya, sekitar berapa bulan dari sejak kita kasih tahu gitu kan, kejadiannya kan itu kan sangat menghebohkan gitu kan. Nah itu, bentuk bintang hambatannya itu ya macam-macam gitu, dan maksudnya kan Rahma sudah ngelihat kan baik di alumni, di diri sendiri gitu kan, maupun orang dekat gitu. Gitu Iya, mah. betul. Iya, makanya Rahma sempat ngehubungin sebelum acara ini dimulai kan. Nggak tahu kayak nggak tahu, pengen hubungin aja, pengen nanya gitu, karena bukan takut ya, lebih ke pengen antisipasi aja sih apa gitu. Soalnya kan waktu itu katanya berapa tahun lagi harus siap-siap gitu. Nah, Rahma Iya. tuh karena tidak ingin terjerumus, terperosok. Iya, kita kan ada kalau di alumni juga memang bukan hanya yang maksudnya yang Rahma kenal ya, teman-teman alumni yang mungkin yang di kelas offline juga begitu, merespon satu informasi itu ya macam-macam gitu kan. Ya ada yang kita sih berharap wisdom ya, kalau misalnya ada berita yang tidak menggembirakan itu bisa juga caranya dengan antisipatif saja sih, nggak perlu ada yang ditakuti gitu. Kalau dia menganggap ini kan sebagai satu informasi saja, dan bukan selalu kan catatannya kan bukan satu-satunya gitu kan, hanya bagaimana kalau informasi ini kita terima, katakan kalau saya selalu menganggap bahwa ibaratnya seperti apa namanya, ramalan BMKG lah, mungkin orang kadang-kadang alergi dengan kata BMKG ramalan gitu kan, kayak ramalan cuaca, nanti setahun lagi ada badai, nanti 5 tahun lagi ada badai, 10 tahun lagi ada badai kan. Sebenarnya informasi itu, itu nanti terjadi atau tidak, kita sudah persiapan. Kalau tidak terjadi ya syukur. Maunya saya dari dulu juga informasi seperti grafo juga apa namanya yang nggak bagus itu semoga tidak terjadi. Tapi bagaimana kalau terjadi? Nah kalau terjadi kan Rahma kan lihat sendiri ya, teman-teman yang sudah yang dengan bintang hambatan itu ya seperti itu gitu, yang apa namanya menghadapi resikonya menjalani hidup kondisi seperti itu, ya siapa ya, mereka sendiri kan, orang lain mau gimana kan, cuma apa yang bisa dilakukan gitu kan. Iya, betul. Itu jadi sih. masih siap. Ya. Lanjut. Monggo. Sama. Silakan, Rama, mau ditambahin? Jadi ini ya, lebih ke penting nabung tadi. Kalau untuk energi sendiri, pengakuan Rahma udah lama nggak latihan kayaknya ini. Iya, saya juga kondisinya bukan hanya Rahma aja, kadang-kadang kalau misalnya pas Mbak Diana lagi sharing juga, Mbak Diana juga kan juga termasuk yang saya juga pesankan menabung. Seringkali orang itu dalam kondisi baik-baik saja, ya ilmunya jadi cuma simpenan. Mereka mungkin ya, saya juga nggak tahu pola pikirnya apa, pikir yang penting kan saya udah tahu caranya, sehingga tidak ilmu itu kan cuma jadi ilmu, dia belum jadi satu bentuk support kalau tidak kita rati kan. Mengetahui bahwa olahraga itu baik itu berbeda dengan melakukan olahraga gitu kan. Kalau misalnya sudah pada waktu badan sudah drop baru mau mempraktekkan pengetahuan olahraganya, nah itu terlambat atau tidak gitu kan. Ya. Gitu. Omongan ini bukan hanya untuk untuk Rama aja, yang lain-lain juga kadang-kadang juga punya
pola pikir yang begitu, kan saya udah punya pengetahuannya dan saya sekarang kondisinya baik-baik saja, sehingga mereka ya nggak tahu ya, saya melihat bahwa populasi manusia lebih banyak ya itu pola pikirnya kolektif gitu. Korektif itu artinya kalau sudah terjadi baru dilakukan koreksi gitu, kayak pemadam kebakaran. Kalau nggak ada kebakaran ya baik-baik saja, begitu ada ini baru cari pemadamnya kan. Nah, apakah itu di Badiannya bilang kapok sudah, ya itu gitu mas. Saya selalu mau mendorong teman-teman yang kembali ke maksudnya sikap prinsip hidupnya masing-masing ya. Di luar sana kita lihat banyak orang training ini, training itu gitu kan, banyak sekali gitu. Tapi trainingnya itu apakah menjadi perilaku, apakah menjadi sesuatu yang punya impact pada hidupnya, atau dia cuman jadi simpenan, wah kondisi saya baik-baik saja. Saya tahu kan, saya selalu bilang bahwa untuk yang Rahma ini kan kondisinya lagi bintang bagus. Nah, bintang bagus itu kalau seperti yang lain-lain dia jangka panjang tersebutkan mau Hotman Paris, kayak Birgit, kayak Raffi Ahmad gitu kan, ya mereka seberuntung itu. Apakah kita peta kehidupan kita sama gitu kan? Tuh. Nah, ditanya apakah latihan energi masih boleh lanjut? Menurut saya semua yang alumni yang pernah belajar energi itu, kecuali kalau menganggap ada teknik yang lebih efektif, monggo aja. Saya selalu bilang bahwa selalu kalau memang ada teknik lain yang dianggap lebih nyaman, lebih cocok, monggo. Tapi kalau tidak ya yang sudah ada aja dijalankan gitu. Karena saya juga jalanin hal yang sama gitu kan. Gitu. Sebaiknya begitu, kalau enggak nanti ya mau gimana, mah. Karena kalau saya sekali lagi memberikan contoh lagi ya, bentar. Kemarin udah dibahas di minggu lalu, tapi ini contohnya memang contoh ekstrem, tapi ini fakta yang terjadi dan mungkin aja terjadi pada siapapun gitu. Ya ini yang dia tadi kehidupannya biasa aja, terus dapat lotre. Kita nggak usah fokus mau lotre itu kita komentari dari sudut pandang tertentu ya, artinya dia dapat uang lah. Nah, seseorang kan bisa mendapatkan pendapatan uang dari sumber manapun gitu kan. Ya, nah ini melihatnya dari kacamata 3 aspek itu, bahwa pada waktu dia jadi orang biasa gitu ya, kalau kita bilang segitiga, energinya biasa, tapi pada waktu tertentu dia bintangnya sedang masuk di bintang keuangan bagus sekali, sehingga mendapatkan keuangan sebesar itu ya, apapun sumbernya ya. Nah, kalau konteks dirinya kita menganggap bahwa kita berasumsi saja karena kita nggak punya data. Aspek dirinya ya juga mungkin biasa saja, energinya biasa saja. Tapi setelah dia mendapatkan uang itu, ada juga 3 hal. Setelahnya dia masuk pada bintang hambatan atau bintang gelap. Kalau saya lihat dari informasi kejadiannya, saya kalkulasikan begitu. Tapi dari sisi energi juga kita juga bisa bisa bedah, dalam artian dia pergunakan uang itu juga untuk hal-hal yang tidak positif gitu ya, foya-foya, narkoba. Nah, aspek dirinya juga udah pasti tidak berkembang kan. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya pada waktu sebelumnya itu peta kehidupannya sangat baik, dibuktikan dengan dia mendapat keuangan tertentu gitu ya, tetapi pola energinya tidak, justru bertambah buruk, aspek dirinya bertambah buruk. Nah, begitu masuk di periode bintang gelap, ya sudah, risikonya
sudah tidak terhindarkan, dia bukan hanya dikembali pada kehidupannya yang sebelum dapat uang itu, tapi malah hidupnya miris jadi pengemis gitu kan. Ini contoh ekstrim saja. Kalau yang bagus-bagus sih sebenarnya ya tinggal tanya kayak seperti Mbak Diana, kalau Temina gitu kan. Ya, kalau jalanin dengan rutin ya Temina sekarang udah di level berapa itu kan, kalau yang mau menjalankan secara rutin ya hasilnya akan baik gitu Level 5 coach. ya. Level 5. Level 5 ya Temina Iya coach. gitu. Atau Temina juga mau ikutan ini sharing untuk Teh Rama gitu, monggo Temina. Sering yang gimana nih coach? Apa aja kan kan sesama alumni ya, walaupun dulu belum dinamakan bukan kelas ASJ ya, sesama alumni energi juga gitu kan, dari hasil prakteknya. Ya, kalau selama ini sih dari saya ikut kelas coach, ya alhamdulillah ada peningkatan coach. Yang sebelumnya saya orangnya tidak terorganisir. Semua saya kerjakan serba dadakan. Karena saking banyaknya kerjaan, jadi yang ada itu saya kerjakan saja. Yang tercepat itu yang dikerjakan. Jadi kerjaan itu selalu numpuk. Semenjak kenal Grafo awalnya kan, saya ikut di Lampung waktu itu Teh Rahma dan Teh Al yang kasih materi. Saya penasaran, dapat info kemudian dari Teh Al kan, coach ngadakan di Bandung ya, yang kelas CBHA waktu itu kan saya langsung ikut CBHA. Iya. Bukan ya, kelas Z dulu ya, THE dulu ya coach ya. Iya, THE dulu kalau ya Temina ikut THE dulu. Oh iya, saya ikut THE yang sempat ada kontroversi. Saya ragu tuh sebenarnya mau berangkat apa enggak karena kontroversi itu. Tapi cuma saya sudah niat ya, alhamdulillah sampai sekarang ya tetap ya dipraktekin ilmunya gitu. Ya dari situ saya kenal ilmu THE, saya praktekkan, dan dari saya banyak ada peningkatan dari self talk sih coach. Lebih ke self talknya sih yang saya kembangkan, karena kan itu untuk pengembangan diri. Jadi untuk memanage juga dari situ saya tata lagi, ya alhamdulillah sekarang semua ya bisa sedikit demi sedikit sinkron gitu. Jadi saya sudah bisa organisir kegiatan saya, nggak kayak dulu yang kerabak kerubuk semua. Kalau bisa semua saya kerjakan sendiri gitu, ya alhamdulillah enggak. Saya sudah bisa mempercayai orang, jadi saya bisa mendelegasikan orang, pekerjaan yang tidak bisa langsung saya handle, saya bisa delegasikan ke orang. Saya tadinya sama sekali tidak percaya dengan orang. Saya takut, nanti saya takut karena pengalaman sebelumnya saya rugi di bisnis saya yang hancur total itu ya karena itu. Saya main percaya saja sama orang, nggak taunya orang itu malah mau ngambil alih usaha saya gitu loh. Dia malah mau mengkat saya gitu. Jadi dengan ilmu Grafo kan saya bisa sedikit demi sedikit saya bisa membaca orang, bagaimana karakternya dia. Ya alhamdulillah. Ya walaupun belum 100% tepat, tapi ya setidaknya 70% orang yang saya delegasikan itu bisa mencapai target yang saya inginkan. Ya kalau dari sampai sekarang ini sampai level 5 ini ada hambatan. Walaupun kalau dari bintang kehidupan kan saya masih di zona aman sekarang ini coach ya. Masih ini kalau nggak lupa coach saya. Soalnya sudah lama nggak tengok-tengok. Ada catatan khusus nggak yang seingatnya Temina untuk peta kehidupannya? Kayaknya kalau saya ingat saya tuh dari yang terakhir saya ketemu coach itu sampai
umur 45 itu masih di zona baik. Ya. Terus selebihnya ada mulai masuk ke bintang hambatan, tapi kata coach ya tidak terlalu besar, anggap saja seperti berjalan di batu kerikil. Ya itu aja sih coach. Iya, iya. Selebihnya ya lebih bagus lagi. Ya minimal itu yang diingatkan. Jadi ini juga sama sih, jadi ada bintang hambatan di stamina sama Rahma yang munculnya di depan gitu kan, gitu. Jadi kita memang anggap bahwa itu memang dinamika hidup, bahwa pada waktu itu ada hal-hal yang mungkin tidak selancar sebelumnya gitu ya. Secara informasi ya, apakah secara fakta begitu kan, kita lihat kalau Rahma mungkin stamina, tadi Bu Ina udah kembali, ada Bu Ina. Jadi sudah melihat begitu munculnya bintang hambatan itu kan sering kali ketika kelas-kelas yang kita pada waktu ketemu kan selalu disampaikan secara periodik kan itu. Jadi sama sih untuk Femina kan memang untuk jangka pendeknya kan masih aman. Justru kan pada waktu masa amannya ini kan segera kita mengumpulkan sumber daya gitu kan. Gitu. Jadi sejauh bahwa peta kehidupannya sudah masih tetap diingat, menjadi ya peta, namanya peta kan. Kalau lewat kayak map, kalau map online sekarang, sekarang tuh lagi merah panjang, itu berapa menit di jalan sana lagi macet. Nah, lagi macet begitu kita posisinya lagi di mana, di rumah kah, mau berangkat kah, atau tidak ada keperluan untuk keluarga, atau kita lagi sudah dekat dengan area merah di map, apakah kita terus bertahan terus ke arah yang macetnya, atau kita mau lewat jalan lain. Itu sebenarnya cara menyikapi petanya kehidupan seperti itu gitu. Dan kalau ada komentar takut itu, saya nggak tahu juga, mungkin di luar sana yang menghubungkan dengan apa, itu prerogatifnya masing-masing. Tapi selalu saya bilang bahwa peta ini hanya informasi sama seperti grafo yang sifatnya prediksi untuk membantu kita mengambil pilihan, mengambil keputusan. Seandainya pun kalau tadi dicontohkan nih, ini kan ada yang bisa dikonfirmasi ke Rahma, kalaupun sudah disampaikan jauh-jauh hari, bahkan pada orang-orang tertentu dikasih penekanan gitu kan, tapi meresponnya ternyata tidak tepat, ya kan resikonya kembali kepada yang bersangkutan. Dan sekali lagi bahwa peta kehidupan di pedoman kita itu bukan satu-satunya, masih ada peta energi, masih ada peta diri gitu kan. Jadi kalau kita kembali kepada segitiga kita gitu kan, mau ini bagus nih gitu kan, ini bagus ya, ininya tidak dikelola, untuk peta energinya tidak dikelola, peta dirinya itu tidak dikelola, ya tidak akan menghasilkan apapun juga gitu kan. Jadi contoh ekstrim yang tadi lah, yang si Michael tadi gitu kan, yang Michael Keller ini gitu kan, ininya bagus, energinya tidak dikelola baik, aspek dia tidak dikelola baik, ya kita ya lihat bahwa itu yang terjadi gitu. Michael Keller bukan satu-satunya yang mengalami kondisi yang seperti itu. Kalau dicari datanya banyak gitu. Nah sebaliknya juga begitu. Kalau peta alamnya itu informasinya tidak terlalu menyenangkan, menggembirakan istilahnya. Nah, kalau energi ini petanya bisa dikelola dengan optimal, peta dirinya juga bisa dikelola dengan optimal. Saya juga kenal banyak orang yang akhirnya, salah satunya seperti Mbak Diana, itu ketika dia masuk di peta alamnya kurang baik, energinya dikelola dengan baik, aspek dirinya kita udah tahu kalau Mbak Diana ini seorang yang kompetensinya tinggi, ya maka hasil yang dicapai pun tetap akan sangat baik. Gitu nggak Mbak Diana? Betul Mas, betul, setuju. Yang tadinya saya
sebelumnya mengalami hal yang buruk lah, bukan buruk, artinya berada di posisi yang rendah gitu, berada di posisi yang di bawah, lalu nggak punya kepercayaan diri, nggak punya kekuatan untuk membangun diri sendiri. Nah, ketika belajar tentang ini, mulai dirombak di dalam otaknya, dirombak dari pemahaman-pemahaman gitu yang diajarkan di kelas, itu mulai terjadi banyak perbaikan. Mulai terjadi banyak perbaikan yang membuat saya sendiri terkaget-kaget gitu. Nah, kesininya sempat mengalami ya bandel lah, seperti yang Mas Yos bilang gitu, abai. Ketika semuanya baik-baik, semuanya abai. Ya, ketika abai itu ya segitiga itu akan bekerja memang satu hal yang tidak dijalankan ya rendah lagi kan, dan hal yang tidak menyenangkan terjadi lagi, setelah itu naik lagi. Iya. Berusaha untuk naik lagi, dan jadi sekarang tuh yang tadi saya tulis di chat kapok ya beneran, oh iya ternyata emang Yos bilang semuanya seimbang, di saat salah satunya tidak baik yang lainnya menunjang. Tapi kalau kitanya abai, sudah dikasih tahu tapi nggak dijalankan, ya udah terima nasib gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi sih. Artinya yang saya pikirkan sekarang sih Mas Yos, bukan hanya dibuat diri saya sendiri, hanya buat diri saya sendiri, tapi buat orang-orang terdekat saya gitu loh. Karena sekarang jadi berbalik gitu loh. Kalau yang dulu saya yang selalu berada posisi tangan di bawah gitu, sekarang itu orang mengharapkan tangan saya ada di atas gitu. Orang-orang yang tadinya tangannya di atas, tiba-tiba sekarang tuh ya nggak tahu dengan peta kehidupan mereka atau keputusan mereka yang salah, berada di posisi yang kurang menyenangkan gitu. Nah, saya maunya kan kalau mereka juga punya kesadaran yang tinggi, harusnya sama-sama gitu loh menghadapi hal-hal yang kurang baik di depan, yang seperti tadi sudah Mas Yas bilang bahwa di peta itu ada jalan merah atau apa gitu, kita harus mempersiapkan dirinya. Kalau misalnya emang setengah jam, ya 1 jamnya yang kita lewati itu mau gimana cara ngadepinnya gitu kan ya Mas ya. Betul. Kurang lebih seperti itu sih. Ya Mbak Diana, terima kasih sharingnya. Seperti yang saya alami sekarang ini, tadi sore. Gimana? Ya seperti yang saya alami siang ini kan, tadi tiba-tiba dikabari hal yang saya persiapkan untuk 1 bulan ke depan ternyata terjadinya di minggu ini. Ya kaget pasti, wajar, tapi saya menenangkan diri bahwa hal lebih baik pasti ada di depan saya gitu. Ya jadi kalau makasih Mbak Diana, Temina juga. Jadi kalau kita sudah punya persiapan kan sudah lebih tenang menghadapinya gitu. Dan cerita seperti ini ya yang Mbak Diana ceritakan, Temina ceritakan itu kan bukan untuk diri masing-masing, tapi untuk untuk para pendengar gitu kan. Nah ini kan cuma hanya sekedar tawaran kan, kita kan pilihan, kan tidak memaksa siapapun untuk setuju dan ikut. Cuma ya jadi catatannya karena sekali lagi saya seringkali mengatakan, ketika seseorang pada kondisi yang memprihatinkan gitu kan, pada saat itu dia masih punya resource nggak untuk mendapatkan support bagi dirinya gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Banyak kali yang jadi klien saya
mungkin dari sisi support keuangannya mungkin masih gitu ya, tapi kan sisi psikologisnya, sisi mentalnya kan dia harus menjalankan teknik tertentu gitu kan. Kalau dan itu kan tekniknya kan bukan hanya teknik dia cuman mendengar terus hidupnya jadi berubah, kan ada hal-hal yang mesti dia lakukan gitu. Nah, ini juga saya juga senang Rahmat justru sekarang menurut saya punya awareness ketika lagi di masa-masa yang sangat baik, mau mengingatkan diri apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan, apakah kedepannya itu akan terus lancar. Kalau jalanannya ternyata tidak lancar, ada macetnya, sudah punya persiapan dari sekarang gitu. Kendaraannya misalnya bahan bakarnya masih dipersiapkan, daya tahan tubuh karena menempuh misalnya waktu yang lebih panjang misalnya, kan sudah punya ketenangan menghadapi di depan seperti apa. Kalau enggak kan orang-orang misalnya sudah kejebak gitu kan, macetnya karena jalanan terkunci itu bisa berjam-jam, mau gimana gitu kan. Jadi gitu. Nah, izin Mas Yos. Iya, tadi. Kalau saya tuh sekarang jadi mungkin kalau masalah awareness iya gitu ya. Kita sudah belajar untuk lebih meningkatkan awareness tersebut. Yang saya pikirkan sekarang itu ketika kita mendapat hambatan kan kita harus mengambil keputusan lain gitu. Iya. Nah, ini yang menjadi yang menjadi tantangan sekarang ini. Saya mikir gini, jangan sampai keputusan yang saya ambil itu tidak sesuai gitu. Tidak sesuai. Contoh karena mengingat kalau saya pikir saya tuh sudah banyak membuang waktu saya ketika fisik saya lebih baik gitu. Maksudnya waktu saya masih lebih muda, saya membuang banyak waktu untuk hal-hal yang nggak sesuai gitu. Jadi saya pikir dengan usia yang sekarang saya harusnya lebih efektif mengambil keputusan, jangan sampai salah lagi gitu. Nah, mungkin itu yang nanti di saat coach one in one itu saya mau tanyakan gitu, Mas. Jangan sampai salah mengambil keputusan gitu. Betul, setuju Mbak Diana gitu. Karena ya itu konteksnya kalau yang mau disampaikan Mbak Diana itu kan time is money kalau sekarang gitu kan. Kalau kita bukan soal umur mau saat ini atau sebelumnya. Umur kayak seperti Rahma juga umurnya relatif masih muda gitu kan. Tapi ya time is money, begitu ada pengetahuan, ada hal-hal yang mesti kita lakukan bisa optimal. Tapi kalau kita mau apakah kita mau seperti Mbak Diana sekarang benar-benar menggunakan waktunya dengan efisien atau tidak gitu. Ya, betul, karena source saya merasa source saya limited gitu, Mas. Maksudnya dari sisi keuangan gitu kan. Tadinya. Iya, betul, tadinya. Jadi saya pikir ya kita kan sudah ada di posisi yang agak sudah lebih baik nih. Masa iya mau balik lagi gitu kan. Ya masih mau balik lagi dengan kondisi yang seperti lalu, tentunya enggak dong. Harusnya kita kan harus lebih maju dengan idealnya ya kita sudah mengalami dinamika yang seperti kemarin itu kan menjadi informasi kita saat ini kan, ke depan itu betul. Kita mau apa gitu kan gitu. Betul, jadi dengan adanya tools yang selama ini sudah kita diskusikan melalui ASJ, melalui grafologi dan lain sebagainya, itu kan harusnya jadi guidance gitu loh, Mas. Contohnya kayak kemarin kan di tanda tangan saya yang dulu sebelum dirubah itu kan ada garis panjang di belakang tuh, Mas. Iya. Nah, sekarang kan garis panjang itu udah hilang gitu ya. Dan itu terasa banget sih sekarang gitu. Ketika ada orang yang minta bantuan ke saya, kalau dulu tuh kayak iya saya harus bantu, kayak nggak peduli saya gimana, saya harus bantu dia gitu. Iya. Sekarang tuh saya benar-benar mikir, tunggu dulu, saya bantu dia, apakah ini impact-nya ke saya gimana? Bukan impact apakah timbal balik, enggak.
ini membahayakan keadaan saya apa enggak, jangan sampai saya nolong dia saya sendiri bahaya gitu. Iya. Jadi lebih gitu. Dan akhirnya beberapa bulan belakangan ini saya kalau banyak orang minta bantuan saya, banyak yang saya nggak ini sih Mas. Iya. Kalau misalnya itu misalnya saya pikir, oh enggak nih sebenarnya dia bisa gitu. Cuma dia aja nggak mau ngebantu dirinya sendiri, saya nggak bantuin Mas. Betul. Ya, setuju sih Mbak Diana. Membantu orang itu ya, di luar sana orang melakukan itu, atau Mbak Diana dulu melakukan itu, selalu melakukan itu mungkin karena dorongan apa, misalnya ajaran agama bahwa berbuat baik, menolong itu baik, betul, itu dalam satu sisi konteks, tapi ada konteks yang lain yang kita masih juga perhatikan. Analogi menjadi lilin itu untuk menjadi penerang bagi orang lain, ya setuju, orang lain mendapatkan manfaat, saya nggak membahasakan sebagai mendapatkan keuntungan lah ya, mendapatkan manfaat terang yang dari nyala lilin itu, tetapi lilin itu kan harus mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain kan, gitu kan, gitu. Nah, sebaliknya kan juga ada kondisi ketika apa namanya, justru misalnya seperti Mbak Diana ketika saat membutuhkan pertolongan, kan idealnya juga apakah setiap orang juga mampu memberikan pertolongan yang baik, kan juga tidak semuanya kan begitu. Dan memang betul untuk melihat kembali bahwa ya kita sebagai yang menolong itu ya baik-baik saja, cuman ya di luar sana itu kita mesti lihat bahwa ada orang-orang toksik gitu kan, yang apa namanya, ditolong seperti apapun dia justru tidak menolong dirinya sendiri gitu loh. Ada yang membahasakan gitu kan, membantu orang, eh, ibaratnya tuh jangan kasih ikan, jangan kasih kailnya. Nih, tapi ada orang-orang tertentu yang bukan hanya dikasih kail, dikasih perahu, perahunya dijual, kailnya dijual, dia beli ikan, habis ikannya dimakan habis, dia minta lagi kail dan sampan. Iya banget lagi itu. Kan ada orang-orang begitu kan, Mbak Di? Iya. Akhirnya kita sendiri yang jengkel, bener Mas. Iya. Kita mikirnya kan, oh ini orang udah mau mati nih, harus dibantu. Padahal kenyataannya dia nggak mati, dia cuma pingsan doang. Iya, kita kan dari sisi, oh kita Bahkan bukan pingsan, pura-pura tidur. ada yang begitu supaya apa? Supaya Mbak Diananya apa mau menolong, kasihan atau dan lain sebagainya gitu kan. Yang dia pentingkan, yang penting pertolongannya itu gitu kan. Iya, dan jadi ngerasa ngegampangin, jadi semuanya dia cari shortcut di mana-mana gitu. Iya. Ya bahwa jangan disimpulkan bahwa terus jangan menolong begitu, apalagi kita tahu bahwa itu memang orang itu layak menolong, dia juga tahu bagaimana menolong dirinya sendiri, memang pada waktu itu kehabisan resource, ya sudah kita tolong gitu kan. Kalau mau apa namanya, konfirmasi sebagai Rahma kan tahu ketika saya harus menolong orang itu kan, itu yang duduk di kelas kan banyak sekali yang memang dalam konteks dibantu gitu kan, tapi setelahnya kan mereka harus membantu dirinya gitu. Begitu teman-teman Rahma gitu. Ada diskusi lain yang mungkin yang baru bergabung, ini yang username Mbak Wati, mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo, sudah ada waktu bergabung, mau lewat chat boleh, mau langsung verbal langsung boleh. Monggo, mumpung berjodoh waktunya untuk ketemu. Nggak perlu sungkan-sungkan. Mumpung pesertanya tidak terlalu banyak.
Atau Bu Isma ada yang mau ditanyakan, monggo, atau ada yang mau didiskusikan? Sepi Mas Yos, Ya, sepi. iya. Ini udah disediakan waktu pada jadi ahli kebatinan semua, jadi pendengar yang baik. Harusnya Halo kan, Sensei, halo Kang Gali, wih, apa kabar? kabarnya bahagia selalu. Ya, Ini syukurlah. ini berarti yang hadir hari ini khusus dapat sesuatu ini yang Ya terpilih. monggo, kalau ada yang didiskusikan ya iya, kalau saya kan perannya itu kan memberikan support aja, sharing gitu kan. Semuanya lagi mendalami kebatinan kayak Sensei. Iya, itu dia. Karena kan kita di Zoom Sabtu itu kan tidak ada tema khusus yang namanya coaching, ya peserta ya mestinya aktif gitu, bukan satu arah. Kalau kelas training beda, kalau kelas training ya saya ngomong dari awal sampai akhir gitu. Lagi hujan terus jadi kayaknya menikmati hujan, nonton Netflix gitu kayaknya. Gitu ya, tambah jadi ahli kebatinan. Saya mau sharing aja nih kalau nggak ada yang mau sharing. Iya, Boleh, monggo Mbak Di, kita berterima kasih. Ini sih pengalaman ini ya di Grafo sih Mas. Ya. Jadi kan saya tuh karena jadi narasumber di literasi digital itu kan ketemu sama banyak orang nih Mas. Iya. Ketemu sama banyak orang, terutama dosen-dosen dari Jawa Timur, karena memang area yang saya ditempatkan itu di Jawa Timur. Jadi saya kenal sama orang-orang baru yang benar-benar baru saya baru kenal gitu. Iya. Nah, di awal-awal kegiatan itu saya ketemu mereka, terus saya melihat mereka punya presentasi, saya lihat mereka punya cara bicara, saya merasa waduh, saya ketinggalan jauh nih. Maksud saya bukan ketinggalan jauh, gimana artinya? Wah, berarti memang narasumber tahun ini nih benar-benar seleksi semuanya bagus-bagus gitu loh. Kalau tahun lalu tuh saya masih bisa, oh yang gini-gini, oh gini gitu. Ke tahun ini kayak, wah gila nih bagus-bagus nih. Kalau misalnya saya nggak belajar, kalau saya nggak serius, gawat nih gitu kan. Artinya nggak kualitas saya bisa jadi tidak baik gitu. Nah, udah kesininya saya berusaha untuk tetap perform dengan baik gitu. Nah, kan selalu di setiap perkenalan saya memperkenalkan diri dengan ada embel-embel grafologinya kan selalu Mas. Ada CBH-nya di belakang gitu kan. Nah, kebetulan di IO yang saya ikuti ini selalu ada waktu 30 menit untuk kita cek jaringan, cek materi, terus sebenarnya nggak ada waktu untuk ngobrol, tapi karena emang saya banci banci ngobrol gitu, jadi saya ajak ngobrol semuanya. Sampailah karena kita udah ketemu beberapa kali, akhirnya sampai ke pembahasan grafologi Mas. Iya. Sampai ke pembahasan grafologi, terus mereka tanya-tanya itu apa sih? Nah, saya jelasin sampai akhirnya ada beberapa orang yang mengirimkan tanda tangannya ke saya Mas. Iya. Gitu. Dan orang-orang ini yang menurut saya wah keren nih, mereka keren gitu. Iya. Terus begitu saya lihat tanda tangannya, ya saya kaget gitu. Wah, kok tanda tangannya banyak, bukan hanya 1-2 tapi banyak banget ininya destruktifnya Mas. Iya. Nah, banyak banget destruktifnya. Terus ada beberapa yang ada tarikan balik ke depan itu loh. Ada tarikan balik ke depan dan tentang masa lalu itu kan.
Ya, terus saya kan memberikan analisa sesuai yang saya lihat gitu. Dan memang hasilnya bikin saya kaget sih Mas, ternyata bahkan mereka ada yang akhirnya curhat ke saya harus gimana Mbak gitu. Padahal itu yang secara tampak mata performanya bagus ya. Itu dia Mas, saya bilang saya harus gimana ya Mbak, terus saya bilang Pak kan ini ada saya kan ya karena kita sering bercanda di Zoom gitu kan, saya juga menyampaikannya juga nggak terlalu yang serius gimana gitu, kayak layaknya orang lagi coaching atau apa gitu, nggak, saya bercanda aja nyampeinnya. Terus saya tuh pakai bahasa gini, ada apa nih masa lalu nih, saya bilang gitu kan. Terus mereka bilang maksudnya gimana Mbak? Enggak Mas, ini ada tanda yang menyangkut keuangan, yang mempengaruhi di keuangan tentang di masa lalu, yang gitu lah Mas. Panjang Mas curhatnya jadinya. Jadi mereka tuh rata-rata orang-orang yang punya, mereka menyebutnya sebagai dendam masa lalu, Mas. Dendam masa lalu bahwa mereka itu berada di garis kemiskinan dulunya, dihina orang, pokoknya kayak cerita-cerita motivator gitu deh Mas. Tapi dari situ saya lihat, oh iya ternyata memang hal-hal seperti itu di orang-orang tertentu malah jadi sesuatu yang positif kan, gitu. Terus dan ini yang membuat saya jadi yakin bahwa ilmu yang saya dapatkan, yang Mas Yos berikan itu juga ini emang nyata gitu loh, emang nyata gitu, dengan grafologi, dengan tanda-tanda yang nyata saya sampaikan itu malah jadinya curhat, dan mereka tuh dosen-dosen laki-laki Mas, bukan cewek-cewek gitu, dosen-dosen cowok, dosen-dosen teknik-teknik gitu. Saya bilang wah ini yang akhirnya bukan saya bikin jadi kegeeran juga sih, saya bilang oh ya ternyata saya punya value lain kok gitu, saya nggak perlu kecil hati. Kadang-kadang saya kan masih suka nggak percaya diri gitu Mas, karena kalau berhadapan dengan orang-orang akademis gitu, karena saya masih oh mereka dosen, itu saya mah apa tuh gitu kan. Tapi ternyata ya alhamdulillah respon mereka seperti itu yang membuat saya merefleksi ke diri saya bahwa oh ya ternyata saya punya value lain kok, nggak usah disamain sama mereka gitu. Saya mungkin nggak bisa seperti mereka jadi dosen yang gimana enggak, tapi saya punya value lain yang bisa ini ke orang lain. Nah, yang serunya kemarin itu kan ada KOL-nya tuh Mas. Ada apa? KOL-nya, KOL, Key Opinion Leader-nya. Di beberapa kali webinar tuh ada Key Opinion Leader. Jadi Key Opinion Leader yang saya sering ketemu tuh ada Indy Barens, ada Indra Berasko, ada Mona Ratuliu, sama Eno Lerian, sama ada Fanny Febriana. Nah, saya tuh terakhir-terakhir ini ketemunya sama Eno Lerian. Gitu. Jadi kalau saya di webinar itu kan ya itulah selalu ngobrol gitu kan. Saya tuh nggak pernah tahu kalau di room lain mereka diam-diam aja gitu. Ternyata kalau sama saya emang ribut kan, tuh saya selalu bilang ayo kita foto pakai stiker apalah segala macam, pokoknya sesantai mungkin lah gitu. Nah sampai saya tuh di-mention sama Eno Lerian Mas. Saya di-mention sama Eno Lerian gitu di Instagramnya dia gitu. Thank you udah bikin Zoom-nya rame apa segala macam. Saya segitunya ya. Terus pas ketemu berikutnya dia bilang gini, Mbak Diana ayo kita ketemuan yuk, Mbak Diana kan di Jakarta Selatan kan gitu ya, ayo kita ketemuan di PIM yuk. Saya bilang ini sebenarnya artis siapa ya? bukan GR sih, artinya kan nggak mungkin juga saya ngajakin dia ngopi kan Mas, pasti dia ngajakin saya lah kalau emang ini, karena dia kan, nah dia itu kan waktu dulu lagunya kan lagu yang lagu anak-anaknya itu kan yang kamu masaknya apa, aku jadi masaknya gitu kan. Nah dia tuh kan kontennya di Instagramnya dia kan sekarang isinya masak melulu, masak semua. Terus saya bilang, saya komen di Instagramnya, dia bilang baru enggak saya tuh lagu masa kecil ini terbawa sampai dewasa ya. Terus dia bilang iya ya, semacam afirmasi dari kecil gitu.
Iya sih, maksudnya eh Mas Yos bilang bahwa saya itu rezekinya ada di kemampuan komunikasi dan kolaborasi, itu benar-benar sih Mas. Kenyataan rezekinya banyak banyak terbukanya dari situ. Itu. Jadi terima kasih banget. Ya, terima kasih kembali Mbak Diana. Sekali lagi saya bilang untuk confident-nya Mbak Diana, saya mau bilang sih bahasanya meyakinkan Mbak Diana untuk grafo bisnisnya kita itu memang bisa jadi apa namanya tools yang sangat diandalkan, dan itu kan juga ciri khasnya teknik kita gitu kan, sudah punya hakinya gitu kan. Jadi itu apa namanya ya bisa menjadi pembeda dengan yang lain-lain, dan bawa catatannya untuk penambah konfidensi apa kepercayaan diri kita, bahwa setiap orang itu kan punya kelebihannya masing-masing. Kita kan tidak perlu melihat bahwa setiap orang itu selalu melebihi kita. Kita kan juga punya potensi unik yang bisa kita apa berdayakan juga gitu kan. Nah, sharingnya Mbak Diana itu juga sekaligus juga mau mengingatkan apa teman-teman yang apa namanya yang mendengarkan, yang selalu saya gambarkan di apa sharingnya di kelas ya, bahwa kompetensi itu kan selalu ada dua, dari sisi skillnya, knowledge-nya, abilities-nya ya, terkait dengan hal yang sifatnya teknis lah ya, kemampuan teknis gitu kan, performa teknis yang bisa nampak mata. Tapi yang satu sisi itu soal karakter, soal kepribadian, ya soal psikologisnya ini juga kalau dalam teori kompetensi kan dia memegang peran yang lebih besar gitu kan, bahwa masing-masing betul perannya 100%, tapi dia ketika menjadi kombinasi kompetensi, maka apa namanya karakter kepribadian ini menjadi pemegang peran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang teknikal gitu kan. Nah, sekali lagi bahwa ketika orang hanya pengamatan saja, lihat dari skillnya itu luar biasa, tampak hebat. Nah, di balik itu juga apakah juga psikologis kepribadiannya juga tangguh. Nah, itu juga yang mesti jadi evaluasi. Idealnya bahwa kedua-duanya bisa bernilai 100% kan, tetapi seringkali apa namanya pada orang-orang hebat pun kita lihat hebatnya itu secara performance skill, performance pengetahuan gitu kan, tapi di dalamnya sendiri banyak yang apa namanya rapuh. Nah, itu yang kalau kita apa namanya mengembangkan diri di dunia karakter kepribadian, nah itu menjadi nilai plusnya kita gitu. Begitu Mbak Diana. Terima kasih sharingnya. Ada tambahan dari teman-teman lain? Silakan, mumpung waktunya masih ada. Kang Gali, ada yang mau di-sharingkan? Sementara masih menyimak dulu. Masih jadi kebatinan juga gitu. Saya minta waktu untuk apa memberikan informasi ke bukan tuh yang hadir di sini sih, untuk pendengar yang nonton di YouTube ya, untuk kan banyak yang bertanya di apa namanya tentang sebentar ASC gitu kan. Ini informasi untuk teman-teman pendengar, kalau ada yang berjodoh dengan kelas ASC
ini saya buka kelasnya offline, jadi kelas langsung. Kalau biasanya, kalau toolsnya ASJ, kalau dulu sebelum pandemi itu ada di kelasnya THE, kayak apa namanya, Rahma, Temina gitu kan. Nah, sejak pandemi itu kelasnya online via Zoom. Nah, ini kalau ada yang mau apa namanya berjodoh dengan ASJ, sekarang dibuka kelas untuk yang offline-nya, kelas langsung. Jadi beberapa mungkin yang jadi pembedanya itu kalau apa namanya untuk energi gitu ya. Kalau online itu memang juga menjadi apa namanya tes saya untuk melihat akses energi saya ke peserta itu seperti apa, karena peserta online itu kan tidak ketemu langsung lokasinya, bukan hanya tidak secara fisik bersamaan, tapi ada yang di luar Jakarta, di luar Jawa, ada yang di Kalimantan, gitu, dan Sumatera, gitu kan. Jadi untuk mengaksesnya mereka itu juga menjadi trial saya memang pada waktu kelas online-nya ASJ. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk kelas offline langsung, ya mungkin kalau yang sudah pernah dialami Temina, Rahma gitu kan, ini untuk teknik energinya langsung. Kalau di kelas online itu saya menggunakan istilah reaktivasi, jadi mengaktifkan kembali energi yang ada di peserta masing-masing. Saya tidak melakukan kultivasi, ya. Jadi kalau ada yang bertanya bedanya di mana, kalau mereaktivasi itu secara online itu yang dapat dilakukan. Tapi kalau untuk kultivasi lebih sifatnya bukan hanya membuat dia lebih aktif energi pada setiap peserta yang memang sebenarnya sudah ada, tetapi juga kalau ketika level energinya tidak sebaik yang saya inginkan, saya bisa lakukan kultivasi untuk membuat level energinya pada tingkat yang dibutuhkan peserta. Ya, jadi kalau energi itu bisa terjadi apa namanya, dia pasif ya, bisa dia aktif tapi minim. Nah, itu juga misalnya karena pola hidup seseorang itu, gaya hidupnya memang selama ini memang jarang berkenaan aktif dengan pengelolaan energi gitu ya. Bisa juga karena gaya hidup, rokok, minuman itu juga, minuman beralkohol itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu kalau di kelas offline itu bisa langsung dikultivasi, jadi percepatan dia untuk lebih menggunakan energinya sesuai dengan tujuan belajar di kelas ASC. Nah, ini sedikit pengumuman gitu. Kalau dari sisi investasi, mungkin kalau ada yang mengkomentari, kebetulan Mbak Diana sudah nggak bergabung, minggu kemarin saya sudah bertanya, sebenarnya ada yang pernah mengikuti kelas pengembangan di aspek diri saja, satu aspek itu ada yang 25 juta, karena memang saya bilang tidak akan setinggi itu, walaupun juga disesuaikan. Tadi saya bicara Bu Vina, kalau masalah price itu harus kita benar-benar kalkulasi sesuai effort yang dilakukan, dan itu kan pencapaian yang didapat oleh peserta itu juga jauh-jauh berlipat. Atau ini aja coba yang masih ada Rahma atau Temina, kira-kira kalau dulu sih THE sih memang kelasnya lebih ekonomis, dan artian juga karena memang alumni ada subsidi dari kelas CBHA. Tapi kira-kira kalau Temina bilang ikut kelas ASD 7 juta itu worth it atau enggak, Temina?
dibanding dengan hasil yang dicapai. Temina masih bergabung? Atau Rahma masih bergabung? Yang menggunakan teknik ASJ? Masih. Menurut Rahma, kira-kira kalau orang membandingkan investasi 7 juta ya, itu masih sebanding nggak dengan hasil yang dicapai gitu? Kalau menurut Rahma sih masih sangat itu termasuk yang murah sih, Pi, karena kan itu tentang kehidupan kita. Jadi dengan ngeluarin duit 7 juta tuh murah banget. Ya, makasih Rahma. Jadi ini memang cuma menjawab aja kalau teman-teman yang bertanya. Mungkin di luar sana mungkin ada yang untuk yang jenisnya sama, untuk bagaimana untuk akselerasi keuangan ya, ada yang investasi trainingnya kan beda-beda. Jadi kalau yang ini teman-teman bisa lihat sendiri yang dicapai oleh alumni gitu ya, itu nilai nominalnya, kata menggunakan bahasanya Rahma, betul, itu mestinya sudah sangat murah. Bukan hanya kaitannya dengan kehidupan juga, tapi juga nominal yang diperoleh dengan teknik-teknik yang dipraktekkan. Itu sih pengumuman untuk yang minggu ini. Ada lagi teman-teman? Dari Mbak Wati, ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau nggak ada, saya mau menutup acara kita malam ini, yang mengingatkan lagi tema bahwa ikhlas itu menjadi sisi sains dan spiritual, dan itu tools-nya sendiri juga memang ada aplikatifnya di ASJ, tapi tanpa harus mengikuti ASJ pun teman-teman bisa mempraktekkan ikhlas untuk menjadikan ikhlas itu sebagai power atau kekuatan, karena itu juga di riset. Jadi kalau memang state-nya, kondisi diri kita ikhlasnya itu terus-menerus, bukan sesekali gitu, atau karena konteks kejadian tertentu, tapi itu juga menjadi bagian dari hidup kita dari detik ke detik. Jadi bahasa saya bukan waktu ke waktu, dari detik ke detik saja gitu ya. Itu akan memberikan kekuatan bagi teman-teman untuk mencapai tujuan hidupnya gitu. Demikian dari saya. Kalau tidak ada, ini juga untuk peserta malam ini tidak seaktif dan tidak sebanyak minggu-minggu sebelumnya. Saya tutup dengan harapan semoga lebih sukses untuk teman-teman semua dan sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya, diskusinya. Sehat selalu, semua. Bahagia semua. Bahagia semua. Dadah Sensei. Salam Kang Gali. Terima kasih semuanya.